Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan segenap bangsa Indonesia. Ramadan memang telah berlalu meninggalkan kita, tapi pesan-pesannya selalu hadir menyapa kita. Setidaknya ada beberapa pesan dari Ramadan yang mulia untuk kaum muslimin, untuk bangsa Indonesia, agar ekonominya menjadi berkah. Yang pertama adalah pesan tauhid yang mengandung makna bahwa kaum muslimin, bangsa Indonesia harus memiliki akidah yang mantap, keyakinan bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang bertakwa. Adalah buah dari serangkaian ibadah yang kita tegakkan selama bulan Ramadan. Bukankah di ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Muttaqin adalah predikat yang Allah akan sematkan kepada para alumni Ramadan yang telah lulus melewati serangkaian ujian di bulan Ramadan, mengisinya dengan aneka macam ibadah yang mengantarkannya kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jaminan rizki. Di dalam surat At-Tolak ayat 2-3 Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Masya Allah, 3 jaminan dari Allah. Yang pertama adalah memberikan jalan keluar baginya, kemudian memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mencukupi segala kebutuhannya. Apa syaratnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kaum muslimin bangsa Indonesia, kita amalkan pesan tauhid dari Ramadan yang mulia. Kita amalkan di hari-hari ini selepas Ramadan berlalu, agar ekonomi kita menjadi berkah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekadar kita maknai bahwa Allah adalah satu-satunya Khalik, zat yang wajib kita ibadahi, tapi juga kita yakini bahwa Allah adalah sumber dari segala rizki yang ada di muka bumi ini. Allah lah yang berhak memberikan kekayaan, Allah juga yang berhak mencabut kekayaan dari seseorang. Allah juga yang akan memiskinkan seseorang bila ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengujinya bagi orang-orang yang beriman. Maka mari kita yakini bahwa tauhid ini adalah pangkal dari rizki yang akan kita dapatkan secara berkah. Bukankah Rasulullah SAW juga telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya tidak akanlah mati seorang hamba sampai ia telah mengenyam seluruh rizkinya. Wa in abtu'anha, meskipun terlambat datangnya. Fattakullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Tempuhlah jalan mencari rizki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Maka kaum muslimin bangsa Indonesia yang dimuliakan Allah, janji Allah dan Rasulnya pasti. Kalau kita bertakwa, maka insya Allah keberkahan ekonomi akan senantiasa kita dapatkan dengan tauhid sebagai pangkalnya. Yang kedua adalah pesan taubat. Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah kita, adalah suri tauladan bagi kaum muslimin. Sosok pemimpin, sosok manusia yang sempurna, Masya Allah. Dan beliau mengajarkan kepada kita senantiasa bertobat kepada Allah, sehingga segala kebutuhannya dipenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin ketika Ramadan, di akhir-akhirnya kita mendawamkan salah satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, suka memaafkan, maka ampunilah aku ya Allah. Ini adalah doa yang tertera dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Sebuah doa yang selalu mengantarkan kita kepada sebuah ketenangan batin, sehingga dengan taubat ini Allah akan meridhoi kita. Dalam sebuah surat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10-12, Allah berjanji memberikan keberkahan rizki yang berlimpah kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffaro, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Yumdidkum bi amwali wa banin, Allah juga akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Waj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara,
Dan Allah juga akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Masya Allah, sebuah jaminan dari Allah untuk orang-orang yang selalu bertobat, keberkahan dan juga rizki yang berlimpah. Sehingga tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW setiap harinya selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6307, Rasulullah menyatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah." Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Jika Rasulullah yang dimaksum, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang saja, masih beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sang pendosa? Maka mari kaum muslimin, bangsa Indonesia, kita selalu menjaga taubat kita, selalu mendawamkan istighfar dalam lisan kita, sehingga insya Allah akan mendatangkan rizki yang berkah dan berlimpah untuk Indonesia tercinta, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.